Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Fiasda Putri, NIM 22210109012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD interaktif berbasis Live4Sheet untuk meningkatkan hasil belajar siswa IPS kelas 8 di MTS Muqaddimatul Akhlaq. Nah, langsung saja. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini mencakup masalah kurangnya minat belajar siswa yang disebabkan oleh metode pembelajaran yang tidak interaktif. Hal ini mendorong perlunya pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik dan juga efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MTS Muqaddimatul Akhlaq, terutama di kelas 8. Kemudian teman-teman bisa baca lagi, di situ ada tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian saya yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan juga guru. Kemudian yang kedua, mengembangkan desain LKPD yang sesuai. Dan yang ketiga, menguji seberapa besar efektivitas LKPD tersebut terhadap perkembangan dan bagaimana LKPD tersebut itu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 MTS Muqaddimatul Akhlaq tersebut. Nah, setelah tujuan penelitian, kalian bisa lihat lagi di sini tentang manfaat penelitian tersebut. Nah, manfaat dari penelitian itu yaitu diharapkan dapat memberikan alternatif media pembelajaran yang kreatif bagi guru dan juga siswa. Kemudian serta menjadi model inovatif dalam pendidikan IPS tentunya. Dan juga manfaat teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan. Oke, setelah manfaat di sini saya ada kajian pustaka. Kajian pustaka mencakup penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa LKPD interaktif berbasis Live4Sheet memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPS ya. Ingat, khususnya dalam mata pelajaran IPS sesuai judul saya pada kali ini. Nah, penelitian ini juga menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan LKPD dalam konteks penelitian ini. Oke, kita lanjut ke teori yang mendasari. Teori yang mendasari penelitian ini yaitu media pembelajaran, pengembangan LKPD, teknologi Live4Sheet, hasil belajar, dan karakteristik pembelajaran IPS. Teori-teori ini menjadi landasan dalam merancang LKPD yang interaktif dalam suatu pembelajaran. Oke, di sebelah kanan saya yaitu ada platform Live4Sheet. Live4Sheet adalah platform yang digital yang memungkinkan pembuatan LKPD. Fitur-fitur seperti umpan balik otomatis dan integrasi multimedia akan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kemudian ada hasil belajar. Kita bisa lihat hasil belajar yang diharapkan, yaitu mencakup perubahan dalam aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik siswa dengan fokus utama pada domain kognitif. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk membantu siswa memahami interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, proses pengembangan LKPD. Proses pengembangan LKPD mengikuti model ADDIA. Nah, yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada analisis. Analisisnya yang seperti apa? Analisis di sini yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran siswa. Kemudian desain membuat rancangan awal LKPD. Itu kita membuat seperti apa sih kita maunya LKPD kita itu seperti apa, seperti itu. Kemudian ada pengembangan. Pengembangan tadi itu ya pengembangan dari desain yang sudah kita hasilkan tadi, yang sudah kita rancang seperti apa. Nah, itu nanti kita melakukan pengembangan di dalamnya. Kemudian implementasi. Nah, implementasi di sini yaitu penerapan dari LKPD tadi dalam suatu pembelajaran tapi ya. Kan tadi kan sudah bisa kita lihat. Pertama kita sudah analisis seperti apa sih kebutuhannya, kemudian sudah kita rancang desainnya. Setelah itu kita mau melakukan pengembangan, kemudian kita coba implementasikan di
di kelas atau di suatu pembelajaran. Di sini kebetulan saya melakukan implementasi di kelas 8 MTS Muqaddimatul Akhlaq. Nah, saya melakukan implementasi di situ. Kemudian evaluasi di sini yaitu menilai efektivitas LKPD tersebut. Seberapa efektivitas sih LKPD tersebut yang sudah diterapkan tadi, apakah sangat baik ataukah tidak kurang baik untuk dilakukan penerapan tersebut, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah R&D ya tadi, atau kualitatif juga, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga angket. Nah, kemudian triangulasi dilakukan untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh tersebut ya teman-teman. Hasil yang diharapkan dari saya, terutama saya sebagai peneliti, di sini hasil yang saya harapkan dari proposal saya atau penelitian saya yang saya lakukan yaitu dapat meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar siswa di MTS Muqaddimatul Akhlaq, sehingga proses pembelajaran di situ menjadi lebih interaktif dan juga efektif maupun menyenangkan. Jadi dari adanya tadi nih saya melakukan penelitian, pengembangan, dari adanya desain, kemudian ada juga ada desain, kemudian ada pengembangan, kemudian implementasi, itu saya melakukan evaluasi. Nah itu saya mengharapkan bahwa nanti hasil tersebut dapat membuat suatu kelas yang saya tuju tadi itu menjadi efektif dan juga menyenangkan. Jadi tidak monoton, tidak itu saja. Nah, itu dari hasil dan juga harapan yang saya taruh di penelitian saya sekarang. Yang selanjutnya ada evaluasi LKPD. Nah, evaluasi seperti apa yang saya dapatkan? Nah, evaluasi yang saya lakukan. Evaluasi yang saya lakukan di situ yaitu melakukan umpan balik kepada siswa. Jadi saya melakukan umpan balik nih, melihat sejauh mana atau seefektif mana dan semenyenangkan apa LKPD tersebut, adanya LKPD tersebut, inovasi-inovasi tersebut, seperti itu. Jadi saya melakukan umpan balik apa yang siswa tersebut rasakan, atau iya seperti itulah. Kemudian analisis hasil belajar siswa. Jadi saya dari adanya inovasi tersebut, dari adanya LKPD tersebut, bagaimana sih hasil dari belajar siswa, atau apakah semakin meningkat ataukah lain sebagainya. Kemudian ada revisi di akhir. Kemudian juga validitas LKPD dinilai berdasarkan kelayakan isi, bahasa, tampilan visualnya. Nah, itu penting, dan interaktivitas untuk memastikan kualitas LKPD yang berhasil tersebut. Kemudian teman-teman, di sini ada keunggulan LKPD. Keunggulan LKPD tersebut meliputi interaktivitas, fleksibilitas, dan peningkatan motivasi belajar siswa. Dengan keunggulan ini, diharapkan saya mengharapkan bahwa LKPD itu dapat memberikan dampak positif bagi siswa dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dengan keunggulan tersebut ya, jadi saya merancang LKPD tersebut. Harapan saya juga agar dari adanya LKPD tersebut itu memberikan dampak positif untuk pembelajaran siswa ke depannya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari penyampaian saya tadi itu bisa menjadi motivasi terhadap teman-teman, karena bisa kita lihat sendiri ya, motivasi yang dapat kita ambil yang pertama, inovasi dalam suatu pendidikan. Kita sebagai pendidik agar mengetahui agar meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian membuat kelas itu menjadi nyaman, kita harus melakukan inovasi-inovasi pendidikan di dalamnya, atau inovasi-inovasi media pembelajaran lainnya yang ada di kelas tersebut. Kemudian motivasi yang dapat kita ambil juga yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Dari kita bisa melihat kalau penelitian saya ini, saya anggap alhamdulillah juga kreativitas dalam hal tersebut, adanya inovasi-inovasi tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi